Rumah Upin Ipin kedatangan hantu. Kisah bermula Upin Ipin sedang tidur. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Upin Ipin terbangun dan mendekati sumber suara tersebut. Upin Ipin terkejut. Tiba-tiba muncul asap hitam. Upin Ipin pun lari memberitahu Opah dan Kakros. Lalu Kakros dan Opah menghampiri. Betapa terkejutnya Opah, Kakros dan Upin Ipin. Pada saat pintu terbuka, muncul hantu yang menyeramkan. Upin Ipin lari. Kakros terkejut jatuh pingsan. Dan Opah juga pingsan. Keesokan harinya mereka pun memutuskan untuk pindah rumah. Upin Ipin menyewa truk untuk mengangkut barang-barang ke rumah barunya. Upin Ipin tobat, minta maaf ke Opah. Kisah berawal Upin Ipin jadi preman, yang suka kebut-kebutan di jalan dan membuat ulah di ibu kota. Hingga suatu ketika Upin Ipin ditangkap polisi. Setelah tertangkap polisi, Upin Ipin dibawa ke penjara. Lalu polisi memberitahu Opah dengan cara menelpon. Opah sangat terkejut ditelepon polisi, kalau Upin Ipin di penjara. Semenjak itu Opah sering sakit. 2 tahun berlalu. Akhirnya Upin Ipin bebas dari penjara dan pulang ke rumah. Menemui Opah dan meminta maaf. Opah akhirnya memaafkan. Dan Upin Ipin pun berjanji akan menjadi anak soleh. Dan akhirnya keesokan harinya Upin Ipin, Opah dan Kakros pergi berziarah ke makam orang tua Upin Ipin. Ehsan kakinya patah, pergi berobat ke Indonesia. Kisah berawal Upin Ipin, Ehsan dan Mail ingin liburan ke pantai, menggunakan mobil baru Ehsan. Waktu itu Upin lah yang ingin mencoba bawa mobil baru Ehsan. Mereka pun akhirnya berangkat dan terlihat sangat senang. Namun hal tidak terduga terjadi. Mobil baru Ehsan remnya blong. Upin menabrak motor polisi, dan mobilnya terguling. Dalam musibah itu, Upin Ipin selamat, Mail luka ringan, sedangkan Ehsan kakinya patah. Keesokan harinya Ehsan dibawa orang tuanya untuk berobat ke Indonesia, karena di Indonesia terdapat rumah sakit terbaik untuk mengobati kaki Ehsan. Upin Ipin dan teman-temannya sangat sedih, karena dalam waktu lama tidak bisa bermain dengan Ehsan. Upin Ipin diganggu pocong sapu terbang. Kisah terjadi pada malam Jumat Kliwon. Upin Ipin seperti biasa pulang lewat kuburan. Namun malam itu seperti ada yang aneh. Dan benar saja, tiba-tiba muncul pocong naik sapu terbang di depan Upin Ipin. Upin Ipin kaget takut dan terkejut. Untung saja pocong tersebut buru-buru pergi. Gak jadi ganggu Upin Ipin, karena kebelet tipis. Upin Ipin diseruduk sapi Opah. Kisah bermula Upin Ipin sedang menggembala sapi milik Opah. Upin Ipin pun sudah memberi makan sapi tersebut. Karena merasa belum kenyang, sapi tersebut ngambek. Upin coba merayu sapi tersebut. Jangan terlalu banyak makan, nanti obesitas. Dinasehati seperti itu, sapi tersebut malah semakin ngambek dan marah. Upin Ipin pun sampai diseruduk sapi. Setelah menyeruduk Upin Ipin, sapi tersebut akhirnya pergi, mau mencari majikan baru. Susanti dan Mei Mei tidak mau berteman dengan Upin Ipin karena Upin Ipin bau. Ini karena Upin Ipin jarang mandi dan tidak pakai minyak wangi. Ipin sangat sedih. Susanti Mei Mei selalu tutup hidung di saat bertemu. Lalu Upin Ipin mengumpulkan uang dengan cara berjualan kopi, mengamen, dan jualan ember untuk merubah penampilannya. Setelah uang terkumpul, Upin Ipin minta antar Kakros pergi ke salon. Setelah penampilannya berubah, Upin Ipin pun langsung mendatangi Mei Mei dan Susanti. Mei Mei sangat terkejut dengan penampilan Upin Ipin yang keren dan wangi.